Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amati tatimus sholihat. Kaifa halukum ibanati? Semoga semua dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan yang sudah siap belajar, semua sudah keadaan rapi, duduk tenang, sudah dalam keadaan meminta ridho kedua orang tua, ya. Meskipun kita online, betul ibu tidak bisa melihat kondisi antuna sedang apa, keadaannya sedang apa, tapi Allah Maha melihat dan bisa diketahui dari bagaimana ilmu akan melekat kepada diri kita, bagaimana keberkahan ilmu itu akan sampai dengan cara antuna menjaga adab dan jujur. Meskipun kita dalam keadaan online seperti ini, betul ibu tidak melihat, tapi kita menanamkan kejujuran dari diri kita, benar-benar menjaga adab saat thalabul ilmi, ya. Oke. Pada pertemuan hari ini, Kurdis pertemuan pertama di kelas baru, ya. Kita masih memakai hadis arba'in, ya. Hadis arba'in sebagai pegangan kita untuk pembelajaran. Hadis itu banyak sekali, nggak cuma hadis arba'in ini, ada juga hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti itu kitab-kitabnya. Namun kita memakai hadis Bukhari ini karena sangat luas sekali wawasannya, kemudian mudah dipahami, dan di hadis arba'in ini sudah lengkap dasar-dasar keislaman seseorang, kemudian bagaimana dasar-dasar beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana sikap kita menghadapi bagaimana kita ketika menghadapi permasalahan, menghadapi bersosial dengan orang yang muslim, non muslim, seperti itu, ya. Maka kita ambil dari hadis arba'in ini yang insya Allah akan lebih mudah dihafal, dan ilmunya juga insya Allah akan bisa sangat mudah untuk kita aplikasikan diaplikasikan dalam diri kita, kemudian kita sampaikan kepada siapapun, ya, jika kita memahaminya. Jadi untuk mudah dalam thalabul ilmi, mudah menghafal itu adalah dengan kita paham dulu isi dari hadis atau isi dari bacaan kita, sama halnya seperti menghafal Al-Quran. Kita pahami dulu isinya, maknanya, lalu kita baru menghafal. Kalau kita hafal dulu tapi nggak paham, biasanya sulit sekali untuk masuk, dan begitupun sudah hafal langsung lupa, habis disetorin lupa. Oke, kita mulai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oke, hadis ke-8, ya. Hadis ke-8 dari hadis arba'in yaitu memerangi manusia hingga mempersaksikan la ilaha illallah. Makna memerangi di sini bukan membunuh, ya, Mbak. Jadi beda. Qatlun membunuh, qital itu peperangan. Kalau memerangi itu belum tentu membunuh, tapi dalam peperangan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi kalau qital, qatlun itu jelas-jelas membunuh, seperti itu, ya. Memeranginya maksudnya gimana, Bu? Memeranginya ketika ada orang, ini contoh pada saat Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam, yaitu khalifah pertama, ya. Itu kan banyak kaum murtadin, ya, orang-orang murtad, karena mereka tidak setelah wafatnya Rasul, mereka tidak mau membayar zakat, ya. Mereka kemudian tidak taat dengan kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat itu Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang murtad, ya, murtadin. Memerangi bukan untuk membunuh. Kenapa memerangi? Supaya mereka kembali lagi ke jalan Allah, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah, ya. Namun jika mereka tidak mau bertobat, ya tadi jatuhnya kepada membunuh. Jadi memerangi itu bukan membunuh, tapi menekankan agar mereka kembali ke jalan Allah. Jika mereka tetap sombong dengan kemurtadan mereka, barulah halal darahnya untuk dibunuh, seperti itu, ya. Jadi perlu dipahami, memerangi itu artinya memberi tekanan, ya, kepada orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita baca hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum
wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Aslam. Aslam siapa ya? Asim siapa ya? Lupa yang satunya, Mbak. Cuma yang paling masyhur itu biasanya Ibnu Umar, Abdullah ya, Abdullah bin Umar seperti itu. Tapi wallahu alam ini Ibnu Umar yang mana? Tapi Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kenapa radhiyallahu anhuma tidak radhiyallahu anhu? Karena Ibnu Umar itu mukmin, kemudian Umar bin Khattab juga beriman ya, mukmin. Jika bapaknya dan anaknya sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul, maka mereka didoakannya radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Tapi kalau misalnya anaknya mukmin, bapaknya masih kafir, maka ketika anaknya meriwayatkan hadis, didoakannya radhiyallahu anhu, kayak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ini kan Ani bin Umar, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab mukmin, kemudian Umar bin Khattab sendiri juga seorang mukmin, maka doanya adalah radhiyallahu anhuma ya. Kita ulang lagi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi perawinya Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Ibnu Umar tuh anak ya, Ibnun, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini sabdanya Rasul ya. Aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan Rasul? Allah ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Artinya Allah memerintahkan Rasul untuk memerangi kaum atau memerangi manusia atau memerangi segolongan manusia yang mereka itu tidak mau bersaksi bahwasanya Allah adalah Robnya, Rob kita. Kemudian dan di mereka juga tidak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini boleh diperangi. Orang yang tidak mau menegakkan sholat ya, tidak mau menegakkan sholat, tidak mau sholat dengan alasan menganggap sholat itu tidak wajib gitu, dan dia beranggapan bahwasanya ya tadi ya, berawal kalau orang nggak mau sholat itu kan karena dia kafir ya. Kemudian orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah ini kaitannya sama kisah Abu Bakar As-Siddiq tadi, yang ketika dia memerangi kaum murtadin. Jadi mereka tuh sebelumnya udah beriman sama Rasul, kemudian ketika Rasul wafat mereka murtad, mereka tidak mau beriman dengan risalahnya Muhammad karena beranggapan sudah selesai gitu kan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ingat hadis ini, mereka harus diperangi karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Meskipun Rasul itu sudah wafat ya, karena Rasul kan manusia, wafat orangnya tapi ilmunya tidak ya, ilmunya masih akan berjalan sampai hari kiamat. Hukum-hukum yang Rasul ajarkan kepada kita itu masih berlaku sampai hari kiamat, sampai kapan? Sampai kita mati gitu kan. Nah kemudian jika mereka melakukan hal itu, mereka tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, maka darah dan harta mereka, jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah Ta'ala. Jika mereka melakukan syahadat, mereka melakukan puasa, mereka bersyahadat, kemudian mereka sholat, kemudian mereka zakat, maka darah mereka dilindungi. Dalam Islam itu harta orang Islam, darah orang Islam, kehormatan orang Islam itu wajib dilindungi ya, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan diperhitungkan pada mereka itu. Allah akan memperhitungkan hisab mereka nanti di hadapan Allah. Artinya kita lah, kalau bahasa gampangnya kita. Cuma kalau hadis itu nggak boleh dirubah mbak, pengertiannya. Untuk penjelasannya boleh sesuai yang kita pahami dari penjelasan para ulama. Tapi kalau membaca hadis atau kita menuliskan hadis itu nggak boleh dirubah ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih.
Penjelasan hadisnya, oke. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu, aku diperintahkan, maksudnya Robku memerintahkanku. Umirtu, siapakah yang memerintahkan aku? Rasul, Allah ya. Aku, siapakah yang diperintahkan aku? Di situ maksudnya siapa? Rasul. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memerangi tadi apa? Umirtu an uqatilan nas, memerangi orang yang tidak mau bersyahadat. Apa itu perintah? Perintah itu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dari atasan. Jadi kalau itu namanya perintah, ya, ya dilaksanakan. Dan biasanya orang yang memerintah kita adalah orang yang punya kebijakan, ya. Kalau teman itu merintah itu jarang. Tapi kalau temannya itu kayak ketua OSIS lah, ketua OSIS meskipun teman tapi kan dia punya kebijakan kan. Ketua OSISnya merintah, menyuruh anggotanya untuk tilawah satu hari 3 juz nih. Kalau enggak, kalau OSIS, khusus OSIS tilawah satu hari 5 juz misalnya, ini khusus OSIS gitu kan. Tapi untuk adik-adiknya 3 juz sebagaimana kesepakatan guru misalnya. Misal OSIS yang nyuruh itu ketua OSISnya, maka anggotanya harus taat. Kenapa? Karena ketua OSISnya adalah atasan dari masa pimpinannya, seperti itu. Jadi perintah itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa. Contoh, umi kita nyuruh kita, apakah kita berani nyuruh umi? Seharusnya kita itu nggak berani nyuruh umi, mbak. Misal umi ambilin kakak minum, ngapa mi? Nggak boleh dalam Islam anak menyuruh orang tua, itu adab yang buruk. Suatu kali ibu pernah nih mbak, ibu ingat banget, makanya ibu tahu itu nggak boleh. Kenapa? Beda ya, kalau anaknya masih kecil memang harus dilayani gitu. Kalau udah besar kayak Antuna kan ya bukannya dilayani tapi harus melayani. Ada yang kapan waktunya, kapan kita melayani, kapan kita dilayani. Ketika masih kecil ya kita dilayani sama orang tua kita, kita raja memang betul. Anak pada usia 0 sampai 7 tahun itu raja, dilayani. Tapi kalau udah usianya di atas 7 tahun udah bukan raja, dia harus dididik ya. Dan pun ketika anak 0 sampai 7 tahun itu raja itu tergantung siapa yang mendidik rajanya. Ya seperti Muhammad Al-Fatih. Kalau yang mendidik dia anak raja memang, anak sultan. Tapi kalau gurunya yang mendidik dia itu nggak disiplin, nggak tegas, dia mungkin tidak akan menjadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu mbak, ketika dulu belum masih diajar, kan dia anak sultan itu kan, nakalnya kebangetan dalam sejarahnya ya. Gurunya tuh tegas, setiap ngajar dibawain kayu. Sampai Muhammad Al-Fatih itu tahu adab. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang membebaskan Konstantinopel. Berawal dari apa? Berawal dari dia diajarkan adab. Anak sultan loh, gurunya ngajar nyiapin kayu, bayangin. Ulama-ulama terdahulu kalau ngajar itu bawanya apa mbak? Cambuk ya. Kalau sekarang bawa cambuk, tau nggak? KDRT pasti kekerasan dalam pendidikan gitu ya. Kalau sekarang dipukul pahanya aja nanti salah persepsi ya mbak, ini nanti kalau misalnya nggak terima salah persepsi. Nah itu dia bahayanya HAM, peraturan yang tidak datang dari Islam. Kalau zaman dulu kenapa para pemudanya usia 18 tahun saja bisa memimpin, bisa menjadi panglima? Karena sejak masa kecil, ketika masa pendidikan dia nggak punya adab ya digecek lah gitu mbak. Muhammad Al-Fatih itu anak sultan ya, ingat, Muhammad Al-Fatih anak sultan yang membebaskan Konstantinopel, yang memerdekakan, yang mendapatkan ketika Konstantinopel itu udah dikuasai, kan ada gereja Hagia Sophia ya. Nah tahu kan sejarah Hagia Sophia? Sekarang Hagia Sophia jadi masjid, padahal itu sejarahnya gereja terbesar. Karena dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian itu jadi harta negara, milik negara, dan sekarang di Turki, dan Jumat baru-baru ini aja ya disahkan untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin. Dan itu sejarah yang dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang masa kecilnya itu ketika dididik oleh gurunya disiapin kayu. Kok disiapin kayu bu? Ya dia awalnya tuh adabnya wow banget ya dalam sejarahnya. Jadi coba baca lagi sejarah masa kecil Muhammad Al-Fatih ya, masa pendidikannya. Dan ulama-ulama terdahulu memang seperti itu, sehingga mereka terdidik. Ketika mereka sudah terdidik, jangankan untuk cuek sama gurunya, ketika gurunya belum datang, udah jamnya nih, waktunya gurunya datang, mereka itu anak sultan loh, nunggu di depan pintu sampai gurunya datang, rebutan untuk yang satu ngambil tas gurunya untuk dibawakan, yang satunya ngerapin sendal gurunya, sampai seperti itu ungguhnya mbak. Karena memang benar-benar mereka memahami adab terhadap guru adalah sarana berkah mendapat ilmu, dan itu yang terjadi sehingga menjadi para ulama. Kita tinggal belajar, tinggal duduk
sambil ngupil. Aduh, pas lagi ngupil ketahuan nih sama Udila gitu nggak ya, sambil garuk-garuk kepala. Aduh, pusing banget sih, panjang banget materinya gitu ya. Kita lanjut. Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok pembelot yang masih disebut dengan sifat iman, namun bukan untuk membunuh. Ini dia ya. Umirtu an uqatilan nas, artinya di situ memerintahkan untuk diperangi, bukan untuk dibunuh. Artinya membelot tadi kayak tadi, mereka itu murtad ya. Bahkan mereka ketika peperangan itu berlangsung, terjadilah ya kan peperangan nih antara kaum murtadin kan. Terus kaum muslimin 70 penghafal Al-Quran syahid. Nah, disitulah pengumpulan mushaf Al-Quran terjadi karena kejadian itu. Dan salah satunya wanita yang menghimpun, yang mengumpulkan Al-Quran yang bercecer itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, wanita yang cerdas dan fasih ya. Pada saat itu orang-orang itu tidak mau membayar zakat, Mbak, tidak mau membayar zakat, dan mereka tuh masih beriman. Kalau dibilang murtad ya, mereka tuh masih beriman kepada Allah tapi mereka tidak mau membayar zakat, itu Mbak. Itu maksudnya murtad. Mereka tidak mau sempurna dalam melaksanakan syariat Allah, pilih-pilih lah. Akhirnya dikomandangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang murtadin ini. Terjadilah peperangan, kemudian syahid 70 penghafal Al-Quran, para hufat penghafal Al-Quran. Dan khawatir ya, pada masa Abu Bakar itu khawatir, Al-Quran itu kan dulu belum bentuk mushaf, baru lembaran-lembaran. Jadi ketika wahyu turun, jadi zaman dulu itu ketik antara wahyu dan hadis perkataan Rasul, itu yang boleh ditulis cuma Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Al-Quran itu tertulis ya, ditulisnya di lembaran-lembaran, kemudian di daun, kemudian di batu, kemudian di tulang-tulang, diukir lah, intinya begitu. Supaya apa? Supaya bisa diingat, tapi supaya tidak tertukar antara ayat Al-Quran, antara wahyu dengan hadis. Tidak boleh ditulis hadisnya. Pada masa itu yang boleh ditulis itu cuma Al-Quran aja. Kaget ya Allah, maaf ya, kaget, anak ibu nutup pintu. Nah, yang boleh ditulis itu cuma Al-Quran aja. Kenapa cuma Al-Quran? Supaya tidak tercampur antara hadis dan Al-Quran. Hadis para sahabat itu menghafalkan. Makanya kenapa perawi-perawi itu runtunannya tuh benar-benar dia nggak ada yang pernah berbohong sekalipun seumur hidupnya. Makanya dia bisa menjadi perawi. Kemudian diruntun lagi riwayat ya, silsilah si perawi hadis ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bukan sholatnya, tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun seumur hidupnya. Makanya dia bisa menjadi perawi hadis ya. Contohnya kayak yang di bawah tadi, an gitu kan, kemudian periwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seperti itu kan. Nah, saking luar biasanya Islam itu jujur, Islam itu sempurna ya. Kita lanjut ya. Jadi biar tahu juga sejarah Al-Quran, supaya semangat baca Al-Qurannya, Mbak. Jadi udah ketika para hufat itu syahid, 70 syuhada, gimana sih, 70 penghafal Al-Quran itu syahid. Khawatir jika Al-Quran ini nanti hilang, maka Umar bin Khattab, siapa Mbak? Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar. Siapa pemimpin pada masa itu? Masih khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kepemimpinan khilafahnya itu masih dipegang oleh Abu Bakar ya. Jadi peperangan ini terjadi ketika kepemimpinan Abu Bakar, kaum muslimin yang tadinya dia taat kepada Allah dan Rasul, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, mereka murtadnya dengan cara tidak mau membayar zakat. Nah, itu harus diperangi karena kata Rasul, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Belum ada saum Ramadan tuh, belum nggak diperintahkan itu gitu Mbak. Ini masalah zakat ini ya, karena kaitannya sama harta kan. Nah, kemudian saat peperangan itu terjadilah 70 hufat syahid karena khawatir terjadi hilangnya mushaf. Dikumpulkanlah sama Umar bin Khattab, diusulkan ke Abu Bakar As-Siddiq wahai khalifah, bagaimana jika mushaf ini dihimpun, artinya tuh ditulis ulang, diurutkan. Nah, salah satunya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, seorang wanita yang fasih, salah satu istri Nabi juga, yang mendapat amanah untuk menghimpun Al-Quran tadi, karena dia hafalannya sangat kuat. Kemudian dia juga adalah wanita yang cerdas, keren kan?
Nah itu ada tugasnya Hafsah, dihimpun, disimpan dari yang kumpulan. Bayangin aja mbak, dari tulang Al-Quran itu ada yang ditulis di tulang, kemudian disimpan. Dari sekian banyaknya sekarang menjadi lembaran-lembaran yang kita buka, tinggal buka aja, kita baca, tinggal duduk aja, 20 menit 1 juz juga kelar. Kita mau menghafal 1 lembar 15 menit juga insya Allah dapat ya, kalau tahu cara mudah menghafal Al-Quran. Caranya gimana bu? Caranya minta ridho orang tua, mohon ampun kepada Allah, dan ketika mau menghafal Al-Quran doanya begini, ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca ini pahalanya mengalir juga kepada kedua orang tuaku. Atau begini, ya Allah, jadikanlah setiap pahala dari huruf Al-Quran yang aku baca ini pahalanya mengalir juga kepada kedua orang tuaku. Artinya orang tua kita juga mendapat pahala dari apa yang kita baca. Insya Allah menghafalnya mudah, insya Allah hafalannya kuat, gak mudah hilang. Artinya mungkin bisa dipahami sampai di sini mbak? Bisa bu, gitu ya. Hatta yashhadu, yaitu artinya maknanya apa? Sampai mereka bersaksi, bukan cuma dengan lisannya, tapi benar-benar mereka menyaksikan, mereka bersaksi meyakini dengan hatinya. Bukan cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya ragu bahwasanya Allah sebagai Rabb. Hatinya mengingkari kalau Muhammad itu utusan Allah. Nah ini nggak sah, syahadatnya nggak sah. Nah terus bu, gimana kita tahu? Misal nih bu, ada orang nih bu kan, zaman itu nih bu kan, misal mereka takut karena dibunuh, terus mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah gitu kan bu, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka cuma lisan doang bu, kenyataan hatinya menolak. Nah kalau perkara ini mbak, perkara hati Allah yang tahu, jadi serahkan sama Allah. Ketika dia sudah bersyahadat berarti dia tidak boleh diperangi gitu. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat, dia tidak boleh diperangi ya, intinya gitu, tidak boleh dimusuhi. Allah ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi sebenar-benarnya selain Allah ya. Jadi memang ini tuh kaitannya dengan tauhid, dengan ubudiyah, dengan ibadah ya, dengan peribadahan kita kepada Allah. Benar-benar kita itu hanya mengesahkan Allah saja ya. Wa yuqimus shalah, melaksanakan sholat secara benar sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari waktunya, baik dari gerakannya, baik dari rukun-rukun sholatnya, baik dari waktunya tadi ya. Nah itu mendirikan sholat, melaksanakan sholat secara benar ketentuan syariat, artinya waktunya, rukunnya, bacaannya, begitu. Wa yutuz zakah, yaitu memberi zakat kepada siapa? Kepada yang berhak. Dan zakat ini dilakukan kapan? Nggak tiap bulan, nggak tiap pagi ya. Zakat ini kan cuma setahun sekali. Dan kapan dilakukan? Saat bulan Ramadan sebelum sholat id didirikan. Misal nih bayar zakatnya bu, kan waktu itu misalnya bu, kita lagi safar perjalanan, tapi ternyata malam id itu udah takbiran, kita belum bayar zakat misalnya. Oh iya ya Allah, belum bayar zakat nih, soalnya banyak kerjaan, terus sibuk lah. Terus gimana bu bayar zakatnya? Ya pagi-pagi ba'da subuh sebelum sholat id dilaksanakan. Kan sholat id biasanya jam 6, kita bayar zakatnya setengah 6, masih sah bu, masih, selama sholat id di wilayah kita belum didirikan. Intinya sebelum sholat id dilaksanakan. Dan zakat adalah bagian yang diwajibkan dalam harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Misal harta perdagangan ya, jadi nggak semua pedagang itu bisa mengeluarkan harta zakat. Kenapa? Kita harus hitung dulu nih, dalam 1 tahun kan nunggu nasabnya ya, jatuh nasabnya. Kayak emas itu dizakati ya, kalau kita pakai anting nggak jatuh nasabnya ya nggak dizakati mbak. Yang dizakati itu memang sudah masuk jatuh masa nisabnya. Nisab. Nah hitungannya, misal dalam setahun, dia kan pedagang nih, pembisnis besar borongan. Dalam setahun awal, di setiap awal tahun harus ada pembukuan, pemasukan tiap bulan berapa, pengeluaran berapa, keuntungan berapa. Ternyata sampai setiap tahun dia perhitungan, sampailah nisabnya. Oh dia harus mengeluarkan zakat. Tapi misal dia berbisnis tapi nggak sampai nisabnya ya, cuma cukup untuk makan sehari-hari, kemudian cuma untuk ya kebutuhan kita sehari-hari, nggak sampai nisabnya lah, nggak lebih gitu kan, maka tidak jatuh kewajiban untuk zakat dagang ya. Tapi untuk berzakat atas setiap
kepala itu harus zakat, setiap kepala itu wajib, kecuali dia yang tidak wajib zakat. Siapakah orang yang tidak wajib zakat? Artinya siapakah mereka yang berhak mendapatkan zakat? Orang yang tidak wajib zakat adalah yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Siapa saja? Ada dalam surat At-Taubah ya, ada Ibnu Sabil, ada musafir, ada orang yang mu'alaf gitu, orang miskin, fakir miskin, kemudian amil zakat, ada 7 kan. Amil zakat itu yang mengurus zakat-zakat. Waktu kita nyetori zakat tuh kan ada amilnya, nah itu amil zakat. Kemudian zakat emas, perak, dan barang-barang dagangan itu sebesar 25%. Jadi kalau kita pengusaha atau kita nyimpen emas nih, logam mulia misalnya udah sampai nasabnya ya, nisabnya udah sampai nisabnya takaran dia, atau kita nyimpen perak udah sampai nisabnya, misal kita punya emas itu 1000 kilo, waduh kayak apa tuh 1000 kilo ya, 100 gram aja 100 gram 10 gram 10 ya 10 gram itu masih kecil mbak, 10 kilo lah, nggak usah 1000 kilo atau 100 kilo emasnya. Yang batangan itu loh, yang batangan emas, batangan yang gede-gede itu, pernah lihat nggak? Kalau belum pernah lihat, tengok ke toko emas, biasanya ada. Tapi toko emas itu nggak semua dipajang. Kalau dia logam mulia, biasanya sama mereka disimpan. Yang dipajang tuh biasanya berlian di kotak khusus gitu. Nah kalau perhiasan, perak, emas itu zakatnya 2,5% dari jumlah perhitungannya ya. Kalau hasil bumi itu pertanian ya, misalnya padi, kalau kita punya kebun karet, kalau kita punya kebun sawit, punya perkebunan gandum, punya perkebunan lah intinya ya. Kalau hasil bumi itu padi, termasuk padi, zakatnya 5% kalau dia pengairannya, irigasinya memerlukan dana. Misalnya kalau musim kering, musim kemarau, dia harus membeli air untuk pengairan, untuk irigasi. Tapi kalau misalnya dia irigasinya airnya langsung dari air hujan, dari Allah, dari bumi Allah gitu kan, dari bumi Allah, dari langit, maka dia zakatnya 10% ya. Karena apa? Karena dia tidak mengeluarkan uang untuk modal lagi kan. Tapi kalau misalnya dia langsung airnya itu, dia nggak perlu pengairan dari pembeli, nggak perlu pengairan kok nggak perlu sih, tapi kalau dia pengairannya harus beli sekian sekian mobil. Kalau biasanya pakai mobil tangki ya, sekian tangki, dia zakatnya cukup 25% saja, seperti itu ya. Kita lanjut ya, sudah masuk intisarinya. Nah, intisari dari hadis ini adalah Nabi adalah hamba Allah yang biasa ya. Artinya Nabi juga manusia biasa, tapi yang berani, yang boleh memerintahkan Nabi itu siapa? Cuma Allah. Kenapa? Karena Nabi adalah makhluk paling mulia. Jangankan memerintahkan Nabi, berkata suara kita berbicara lebih tinggi dari Nabi saja itu sudah tidak boleh. Apalagi memerintah. Jadi ini maknanya apa? Nabi itu manusia biasa, juga mendapat perintah, tapi istimewa di hadapan Allah ya. Manusia maksudnya bukan manusia yang bisa melihat hal-hal gaib, bukan. Maksudnya Nabi itu manusia sama kayak kita, makan, minum, menikah, berkeluarga begitu mbak. Artinya manusia itu, kita itu pasti diperintah oleh yang lebih atas dari kita, lebih tinggi dari kita gitu. Kayak kerjalah, kita punya bos kita nyuruh kita, memerintahkan kita untuk bikin program ini dan ini gitu loh. Sama seperti orangnya. Artinya ini di sini menguatkan Nabi itu manusia. Soalnya anak ibu juga sering tanya, "Mah, Nabi Muhammad itu apa?" gitu. Dia nanya dari jenis apa ya, ibu bilang Nabi Muhammad itu kayak kita deh, manusia. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad juga bekerja, Nabi Muhammad waktu kecil mengembala kambing, Nabi Muhammad juga berdagang ketika remaja. Ibu ceritakan seperti itu ke anak ibu, karena kita punya poin plus mah, kenapa kita harus taat sama Nabi, kenapa kita harus beriman sama Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad itu apa? Karena yang dia tahu itu, yang kita iman itu Allah gitu kan. Dan ketika ibu menjelaskan tentang Nabi, dia bertanya, ketika dia bertanya tentang Nabi, maka ibu jelaskan Nabi adalah hamba Allah ya, manusia gitu, bukan malaikat ya, bukan dari jenis malaikat. Kemudian
kewajiban memerangi manusia hingga menunaikan semua hal yang tertera dalam hadis ini, yaitu yang tidak mau bersyahadat dan tidak mau zakat, maka dia harus diperangi. Kemudian mengucapkan, oh ini aturan-aturan ini bukan hanya untuk masa dulu saja, tapi sampai masa sekarang, Mbak. Sampai akhir zaman, kalau ada orang yang nggak mau bersyahadat, kemudian dia nggak menegakkan sholat, kemudian dia tidak membayar zakat, diperangi. Loh Bu, nanti kok diperangi, kita ditangkap. Kalau syariat Islam ditegakkan di negara kita atau di wilayah kita, ya. Kemudian kewajiban mengucapkan kalimat syahadat dengan hati dan lisan. Jadi kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus dari hati kita yakin benar-benar bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb, dan kita harus benar-benar yakin bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah yang wajib untuk kita imani. Kemudian lisan kita juga mengucapkan. Kalau cuma hati kita yang yakin tapi lisan kita nggak mengucapin, juga nggak sah syahadatnya. Kalau lisannya mengucapkan tapi hatinya nggak yakin, kita hanya manusia biasa, kita tahu dia bersyahadat, ya udah, perkara dia yakin atau enggak, dia mengimani Allah dan Rasul atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Setiap manusia wajib berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ya wajib ini mah. Perang tidak akan terhenti hingga manusia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini sekali lagi ketika syariat di negara kita adalah syariat Islam, pemimpin kita adalah pemimpin yang menegakkan syariat Islam. Kemudian kewajiban mendirikan sholat dan menunaikan zakat wajib, itu artinya kalau kita tinggalkan berdosa, kalau kita laksanakan dapat pahala. Jadi kalau kita ninggalin sholat berdosa, masuk neraka, ya, kalau tidak bertobat dan mengganti sholatnya. Lihat apakah dia meninggalkan sholat itu karena sengaja atau tidak sengaja, itu nanti hukumnya beda lagi. Kemudian kalau dia tidak menunaikan zakat karena dia kalau dia tidak menunaikan zakat karena dia ingkar, maka dia berhak untuk diperangi. Kan tentang perkara peperangan tadi, ketika kita berperang ini ada ghanimah, ada fai, ya. Jadi ketika kita kaum muslimin ini ketika zamannya Rasul, jadi sebetulnya Mbak, Rasul itu bukan nggak punya apa-apa loh. Rasul itu bukan miskin loh Mbak. Hanya Rasul menanamkan, mengajarkan kepada kita untuk hidup secukupnya, dan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah gitu, lebih banyak mensodakokan harta kita. Kalau dibilang Rasul itu mau minta sama Allah emas sebesar gunung Uhud, pasti Allah kasih. Rasul loh judulnya, Rasul loh. Jadi kalau minta apa-apa sama Allah itu pasti dikasih. Kayak mana sih kita kalau anak kesayangan orang tua kita minta apa-apa pasti dikasih, nggak pakai ngerengek, pasti dikasih. Paling cuma gini, coba ayahnya sayang dulu, nanti pasti dikasih. Rasul itu kekasih Allah, kekasih yang maha raja, kekasih yang maha pemilik dunia, ya. Kok Rasul nggak mau minta, Bu? Ya karena Rasul ingin mengajarkan kita sebagai umatnya. Kemudian Rasul juga pernah melihat ketika Isra Mi'raj bahwasanya hisab orang yang banyak hartanya itu paling akhir, ya, paling akhir, karena banyak pertanyaannya, hartamu untuk apa, hartamu buat apa. Betul Mbak, memang kita ketika mati tidak membawa harta, tapi kita membawa harta kita untuk apa, itu loh pertanyaannya. Kalau kita punya harta banyak, ya, kalau kita punya harta banyak, kita manfaatkan untuk sodako, kita gunakan untuk membantu saudara kita, ya, itu gampang. Tapi kalau nah ini kembali, mumpung ingat, jadi sahabat Nabi yang paling kaya, siapa ya namanya, lupa Mbak, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan kaya banget, ya, dari zaman dia sebelum beriman kepada Allah. Abdurrahman bin Auf ini kaya banget, ya. Kemudian ketika dia beriman kepada Rasul dan terjadilah penyiksaan begitu Mbak, ya, perintah hijrah waktu Rasul memerintahkan hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf mau berangkat hijrah nih, dicegat sama orang kafir, Mbak. Kamu mau hijrah silahkan, tapi syaratnya kamu tidak boleh membawa harta kekayaanmu yang ada di Mekah kecuali baju yang kamu pakai. Abdurrahman bin Auf tuh cerdas loh, mahasiswa dari Universitas Kenabian Mbak,
Ya kalau memang dasarnya orang cerdas, pengusaha sukses mah dia nggak pusing, karena dia benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Dia menganggap harta dia nggak ada apa-apanya gitu kan. Dia beranggapan, nah harta itu mah bisa aku cari lagi. Tapi untuk beriman pada Allah dan Rasul itu adalah perjuangan luar biasa yang jaminannya adalah surga gitu kan. Nah kemudian ya kata Abdurrahman bin Auf gitu kan mbak, akhirnya Abdurrahman bin Auf, nah sebelum itu istrinya Abdurrahman bin Auf nih diginiin orang kafir Quraisy, kamu istrinya nih ya, mau ikut berhijrah bersama suamimu, kamu mau ikut berhijrah bersama suamimu atau kamu di sini gitu kan. Kalau kamu ikut hijrah bersama suamimu ke Madinah, kamu tidak boleh membawa apapun kecuali baju yang kamu pakai. Nah itulah istrinya Abdurrahman bin Auf itu kan, diancam gitu. Tapi kalau kamu mau tinggal di Mekah di sini, seluruh harta milik Abdurrahman bin Auf menjadi milikmu, dan kamu akan dicarikan lelaki tertampan terbaik di kota Mekah ini. Apa yang dipilih istri Abdurrahman bin Auf? Harta. Dan itulah kenapa wanita banyak menjadi penghuni neraka, ya kata Rasul nih. Kemudian memang ketika Rasul Isra Mi'raj dikatakan banyaknya penghuni neraka adalah wanita. Bahkan dalam hadis yang lain, banyaknya pengikut Dajjal adalah dari kalangan wanita. Ya Allah mbak, wanita itu luar biasa tantangannya. Kenapa? Dia itu fitnahnya dari segala arah loh, dari lisan, dari ya segala lah, seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu fitnah begitu. Makanya kenapa kita suruh pakai pakaian yang besar, supaya kita benar-benar terjaga dari namanya panasnya api neraka. Itu tujuan Rasul, tujuan Allah memerintahkan Rasul untuk agar anak dan para wanita, agar istrinya ummatul mukminin dan para wanita mukminah menutup aurat supaya terhindar dari panasnya neraka Allah. Ya begitu sayangnya Allah sama kita, tapi kita sendiri kadang yang nggak sayang sama diri kita, bangga memamerkan wajah auratnya, rambutnya tanpa jilbab ya, meskipun udah tahu peraturan dia sabikun kayak apa, diem-diem ujungnya ketahuan sidang orang tua dipanggil, ya itu kan merusak kehormatan diri sendiri dan keluarga. Hal-hal seperti itu mengkhianati diri sendiri kan, apa sih untungnya kan begitu. Padahal Allah udah menyediakan surga ya. Nah, kita lanjut nih. Ketika Abdurrahman bin Auf berhijrah, akhirnya Abdurrahman bin Auf berhijrah sendiri, cuma bawa bajunya. Orang cerdas tetaplah orang cerdas, orang terpandang tetaplah orang terpandang. Kan ketika hijrah ke Madinah, para muhajirin ya, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah disambut sama orang Madinah. Sampai di Madinah itu orang-orang kan kaya ya, penduduk Madinah itu kan kaya gitu mbak. Mereka menawarkan menolong. Makanya mereka disebut penduduk Ansor. Ansor itu orang yang menolong orang muhajirin yang berhijrah. Sampai ada yang saking mereka menolongnya gitu kan, saking cintanya sama saudaranya sesama muslim gitu kan, ada yang menawarkan, kamu mau punya istri, dia kan banyak istrinya, kamu mau istri yang mana, mau yang mana dari istriku ini, aku ceraikan dan boleh menikah denganmu, sampai begitu. Kemudian waktu yang lain dari harta. Nah ketika Abdurrahman bin Auf ditanyakan oleh penduduk Ansor ya, orang Madinah, ku dengar engkau adalah orang bangsawan dan orang terkaya di Mekah begitu kan, ambillah dari hartaku ini, ya bahkan dikatakan di situ seluruh hartaku gitu mbak, atau setengah hartaku gitu, untuk modalmu berbisnis di sini gitu kan. Karena tahu kalau pembisnis dikasih modal bukannya rugi pasti untung ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang apa? Oh tidak, terima kasih, tapi saya ingin tahu di manakah pasar di kota Madinah ini. Akhirnya dikasih tahu, oh pasar ada di sana. Tahu nggak Abdurrahman bin Auf memulainya dari apa? Dari dia mengembala kambing milik orang Ansor, orang Madinah. Kemudian dia menjual kambing, ya menjual terus dapat untung. Dari dapat untung itu dikelola modalnya, kemudian dia bisa beli kambing sendiri, kemudian dia beternak kambing sampai banyak, dan akhirnya dia menjadi orang terkaya ketiga di Madinah dalam waktu orang terkaya di Madinah dalam waktu 3 bulan. Kayak apa itu mbak? Nah ketika itulah ada sempat nih perkataan Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan Aisyah bahwa Rasul pernah bersabda, orang yang paling sulit hisapnya adalah orang yang paling banyak hartanya. Khawatir kan Abdurrahman bin Auf, nggak mau dong dia menjadi orang yang paling sulit hisapnya, paling lama, karena dia kan paling kaya gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara dubuk, ada siapa itu, ramai sekali gitu, sampai penduduk Madinah keluar dari rumahnya. Ternyata
dia mengeluarkan 1000 onta apa ya, 1000 onta atau 100 onta begitu mbak, lupa ingat ini soalnya udah lama sih bacanya. Dia mengeluarkan 100 onta kalau nggak salah, 100 onta merah itu kan mahal banget tuh, yang ada isinya kayak apa sih mbak namanya mbak, buat orang jualan itu di sepeda motor tuh loh, buat ngangkatin barang lah kayak gitu, kain-kain yang buat nyangkut di nyantoli barang, dan di situ isinya adalah emas berlian harta. Dia keluarkan 100 onta beserta harta berlian emas itu diberikan kepada seluruh penduduk Madinah yang fakir miskin. Luar biasa keren kan. Kenapa? Karena dia takut ketika mendapat ancaman orang yang paling sulit, paling lama hisapnya di akhirat kelak adalah orang kaya yang banyak hartanya ya. Nah, dan kemudian itu dibantah, makanya orang kaya itu hartanya harus disodakohin supaya apa? Supaya nggak susah hisapnya. Kalau kita punya uang banyak, jangan buat poya-poya, nanti hisapnya lama. Sodakohin aja. Disodakohin bu 100.000 nih bu ya, jadi 1 juta loh bu uang anak. Nggak mungkin lah. Mungkin. Orang Allah itu janji kan ketika kita bersodakoh, Allah akan menggantinya dengan sabu sumbulati mi'atu habbah, diganti dengan 100 biji-biji 100 biji-bijian. Biji-bijian yang perhitungan Allah itu beda dengan 100 biji-bijian yang kita hitung. Perhitungan Allah nggak bisa sama dengan perhitungan manusia ya. Oke, tadi inilah kita kembali ke Ghanimah ya. Ghanimah itu adalah rampasan perang yang ketika peperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Kaum kufarnya kalah nih mbak, udah perang kaum kufarnya kalah, kemudian kan ada hartanya. Jadi kalau mau perang itu kan kerajaan-kerajaan itu bawa emas, bawa perak, berlian, sutra segala macam, untuk namanya raja nggak mau dong tidur di emperan gitu. Nah, bawa baju perang, pakai baju perang kan, baju besi, kemudian ada senjata-senjatanya, apa, tombak, panah, kuda-kudanya begitu kan. Nah, itu diambil oleh kaum muslimin. Kalau kaum orang kufarnya kalah, udah peperangan nih, udah terjadi peperangan, terus orang kafirnya kalah. Nah, hartanya yang milik orang kafir jadi milik orang mukminin, dan itu disebut ghanimah. Tahu nggak Rasul itu kalau pulang perang bawa hartanya kayak apa? Emas, berlian, perak, sutra, unta. Tapi istri-istri Rasul nggak dikasih, ya. Istri-istri Rasul nggak dikasih. Jadi dikasih siapa bu? Dikasih untuk para sahabat yang mereka ikut berperang. Misal satu keluarga bapaknya ikut berperang, 2 anak bujangnya ikut berperang, jadi dapat 3 onta, 1 kepala 1 onta, 1 bapak onta, 1 anak onta, 1 anaknya lagi onta. Jadi semua harta ghanimah itu enggak untuk keluarga Rasul. Nah, itu kan sampai dibahas kan, istri-istrinya Rasul menginginkan dunia, in kuntana yuridna hayatad dunya, gitu kan. Kalau kalian itu menginginkan, wahai istri-istriku, kalau kalian menginginkan harta dunia. Waktu itu istrinya Rasul itu sempat minta Rasul, mereka intinya minta sedikit saja dari harta ghanimah itu. Nah, Rasul menegur, langsung Allah kan yang menurunkan ayatnya, kalau kalian menginginkan harta dunia maka akan dikasih, tapi sama Rasul dicerai. Tapi kalau kalian ingin aku dan Robku, maka tetaplah bersamaku. Ya, istri-istri Rasul milih sama Rasul lah, hidup di dunia dan di akhirat, dan jelas jaminannya surga. Nah, kalau fai apa bu? Fai itu harta rampasan perang yang didapat sebelum terjadinya peperangan. Jadi belum terjadi peperangan nih, kaum muslimin baru persiapan. Orang-orang kafir udah gentar, lari, atau mereka mengibarkan bendera kekalahan, mundur. Maka harta rampasan perang itu disebut fai karena belum terjadinya peperangan. Udah paham ya insyaallah mbak ya. Udah mulai suaranya serak, mohon maaf ya agak pelan ya. Kemudian darah dan harta benda orang kafir halal hukumnya. Jadi kalau orang kafir dia udah beriman, kemudian dia murtad, suruh beriman kepada Allah, dia nggak mau lagi tuh mbak, halal darah dia boleh dibunuh, terus hartanya juga boleh dipakai untuk kebutuhan, bukan kebutuhan kita tapi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin ya. Itu kalau zaman khilafah Islamiyah itu disebut dengan baitul mal. Jadi hartanya dikumpulkan di baitul mal, dipakai untuk orang-orang miskin ya. Makanya kan kalau ada baitul mal itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang kelaparan ya. Ingat nggak zamannya Umar bin Khattab, nggak ada orang miskin kelaparan. Waktu itu ada kan seorang ibu-ibu yang anaknya nangis kelaparan. Nah, ketika Umar tahu, dia menangis ketakutan, dia benar-benar menangis mohon ampun kepada Allah. Ternyata kenapa ada rakyatku yang sampai kelaparan. Wah, benar-benar luar biasa ya pemimpin masa itu. Kalau ada sekarang pemimpin yang begitu masa kini,
nggak akan ada rakyat Indonesia kelaparan, apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan. Ya Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita ya. Kemudian darah dan harta juga dihalalkan karena hak Islam lainnya. Jadi Islam itu udah sempurna. Kalau harta kita, kalau kita sudah bersyahadat, kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita sholat, kita zakat, maka harta kita itu dilindungi ya. Harta kita dilindungi, kita nggak boleh diganggu-ganggu. Kalau ada yang mengganggu orang Islam, maka orang Islam yang lain akan membela kita seperti itu. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu persaudaraannya lebih ketat daripada saudara sesama sekandung. Kalau saudara sekandung itu cuma hubungan darah. Misal dia muslim, kakaknya non muslim, dia cuma saudara aja. Untuk kekuatan hubungan lebih kuat hubungan sesama mukmin. Bisa dipahami nggak? Misal ada orang beriman, satunya ini keluarga ya, keluarganya kakaknya beriman, adiknya non muslim, hubungan mereka itu cuma sebatas hubungan saudara kandung. Tapi hubungan yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah innamal mu'minuna ikhwah, hubungan sesama orang mukmin. Kayak kita begini, kita memang bukan saudara kandung ya Mbak ya, tapi kita ketika ada ujian, kita saling memotivasi, kita saling memohon, mendoakan saudara kita supaya saudara kita sanggup melewati ujian yang Allah berikan. Seperti itu. Itulah innamal mu'minuna ikhwah, benar-benar hubungannya lebih kuat daripada hubungan dengan saudara kandung yang dia non muslim, atau dia yang tidak beriman kepada Allah, atau dia yang tidak taat kepada Allah dan Rasul meskipun dia muslim. Jadi ada sekarang itu adiknya taat banget sama Allah, kakaknya ahlu maksiat, hubungannya juga nggak baik. Kenapa? Karena dia tidak sejalan. Tapi kalau sesama beriman, hubungannya itu pasti sejalan dan hubungan itu pasti kuat ya. Dan selanjutnya perhitungan amal perbuatan manusia sepenuhnya menjadi milik Allah ya. Kita nggak pernah tahu, kita nggak usah ngitungin amalannya orang Mbak. Dia kan kemarin tahajud, kemarin dia nggak tahajud, tahu, tengok itu amal yauminya nggak diisi. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Tidak usah mengomentari amal yaumi teman-temannya, tapi komentari amal yaumi kita sendiri. Misal lihat amal yaumi punya teman, masih mending aku ada tahajud, dia mah tahajud enggak, duha enggak, sedekah enggak. Itu bukan urusan kita. Bisa jadi kita seperti itu, merasa seperti itu, akhirnya yang kita lakukan amal soleh kita jadi zonk, jadi hangus ya, lebih mengenaskan ya. Jadi untuk amalan-amalan ya amalan perbuatan kita itu udah urusannya sama Allah. Jadi kita nggak usah kepo, nggak usah julid sama amalan orang lain, biarkan dia, karena urusan kita sama Allah juga jauh lebih berat ya. Oke, sudah cukup ya insyaallah pembahasan pada hari ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf suaranya naik turun volumenya begitu ya. Semoga kita semua dalam keadaan bersyukur, semoga kita dalam keadaan semangat, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengamalkan ilmu syariat Allah, syariat Rasul yang sudah kita tahu ya. Benar-benar mendidik diri kita untuk menjadi wanita-wanita muslimah yang berkualitas, remaja-remaja milenial yang punya kualitas, bukan remaja-remaja milenial yang sibuk mencari kesalahan orang lain ya. Kalau sibuk mencari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan dia, itu sangat rugi kita. Tapi ketika kita mencari tahu kesalahan orang lain, itu tujuannya untuk terus kita ngelapor, tujuannya untuk kasih sayang, mengingatkan teman kita supaya tidak tergelincir lagi, itu it's okay. You're awesome lah. Ya, ketika kalian itu mendapat tugas mencari, lihat nih ada kakak kelas yang begini, nggak usah digosipin, cukup laporkan kepada guru dengan tujuan supaya kakak kelas ini atau adik kelas ini atau teman kita ini mendapat hidayah, bisa berubah gitu ya. Nggak usah kita julitin, ini dasar diam-diam ternyata gayanya so alim ya, ternyata dia ngupload foto, ternyata dia chattingan sama cowok. Nggak usah dikomentari begitu, nggak perlu ya. Kita nggak perlu mengomentari itu, karena biasanya komentar-komentar buruk itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita hanya perlu memohon pertolongan Allah supaya kita diberi keistiqomahan dan supaya kita diberi menjadikan Allah wanita muslimah yang berkualitas, bukan yang abal-abal begitu ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.